Percuma seru di sini Phineas akan breakdown One Piece untuk chapter 1066. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, semoga video ini untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Know Me. Terus kan sebelum kalian komen atau apapun, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Kali ini setelah sekian lama nih, kita akan breakdown atau menganalisis untuk chapter terbaru, dimana banyak yang suka request nih, Bang adain lagi dong sesi analisis yang lebih lengkap, soalnya untuk di review katanya masih kurang lengkap. Kita akan coba bahas ya, walau terbilang cukup telat sih karena spoiler chapter baru udah mau muncul juga. Tapi ya namanya analisis itu berlaku untuk jangka panjang. Jadi oke lah, kita akan langsung saja mulai. Pertama, kita akan mulai dari hal yang sangat-sangat mencurigakan dari chapter 1066 kemarin. Yaitu jelaslah seseorang yang katanya menemukan lokasi dari mesin yang berasal dari abad kosongan tersebut. Nah, pertanyaan utama adalah, apakah mesin ini hanya dibuat Oda untuk membuktikan teori terkait adanya negeri masyhur di abad lampau atau di Void Century itu? Atau opsi kedua adalah, apakah mesin ini akan menjadi plot baru yang akan Oda gunakan di masa depan? Alias mesin misterius ini akan dipakai untuk sebuah plot yang berhubungan dengan arc akhir. Dimana jika berhubungan dengan mesin, pasti itu sesuatu yang sangat advance sekali. Apakah jangan-jangan dia ancient weapon dan mungkin itu adalah Uranus? Ya kalau kita tahu Oda ini polanya seperti apa, nggak mungkin kan dia bilang adanya mesin yang diketahui, tapi toh akhirnya cuma jadi pembuktian untuk teori Void Century doang. Yang seharusnya sih Oda ini akan memunculkan mesin tersebut yang entah bentukannya apa, yang kalau kira-kira menurut kalian apa nih bentukan untuk mesin tersebut. Serta hal menarik juga yang kita dapat dari Clover adalah dia ini disebut sebagai the world's greatest archaeologist. Ya walau terkesan ya udahlah dia ini arkeolog paling hebat aja, tapi sebutannya ini sangat mirip dengan impian dari Zoro, the world's greatest swordman. Jadi itu adalah sesuatu dengan tier tertinggi dan Zoro ingin menjadi yang terhebat dari yang terhebat di seluruh dunia. Dan Clover pun sudah mencapai title itu. Nah, apakah akan sangat pas jika nanti Zoro mencapai mimpinya dan Robin lah yang akan menggantikan Clover dengan sebutan The World's Greatest Archaeologist yang bakal sama banget nih. Zoro Robin, uhuy banget. Lalu lagi-lagi detail kecil yang gak akan adalah ketika Robin menangis dengan kisah dari Vegapunk. Di sini kita melihat Nami memarahi Vegapunk dengan memanggilnya Helmet alias si pengguna helm. Dimana sebutan fisik kayak gini udah persis banget kayak Luffy. Ya emang lah kenapa sih Nami ini selalu fokus apa-apa dengan Luffy ya? Karena nantinya saat Vegapunk menceritakan tentang Dragon, lagi-lagi Nami ini fokusnya adalah dia cuma bilang Luffy's father yang lagi-lagi itu adalah ayah Luffy. Padahal kalau kita perhatikan orang-orang yang lain, mereka ini nyebut Vegapunk ya Vegapunk aja, atau Dragon ya Dragon aja. Tapi kenapa Nami yang bilangnya harus ada Luffy-nya? Jangan-jangan Luffy Nami yang uhuy juga nih. Nah lalu lagi-lagi Elbaf ini akan menjadi bahasan yang paling sering diucapkan sejak dulu sekali. Karena ya emang bener lah, Elbaf adalah satu hal yang berhubungan dengan semua hal-hal yang luar biasa. Tapi mari kita akan bahas hal penting yang sudah saya spill juga di postan komunitas kemarin. Ya buat kalian yang sudah tahu, mungkin terlihat jelas jika raksasa yang mengambil buku di danau itu adalah Hajrudin. Tapi setelah dilihat lagi, orang-orang sekitarnya itu kok kayak kenal ya, yang ternyata benar aja. Kedua orang lainnya ini adalah bagian dari bajak laut raksasa atau bajak laut suku Elbaf. Dimana untuk wanita yang di kiri adalah dia bernama Gert dan dia ini bagian dari bajak laut Hajrudin juga. Yang Gert ini sebenarnya pernah muncul juga loh di flashback Big Mom jika kalian sadar. Ya udahlah, emang gak pernah main-main kalau bikin karakter karena dipakai terus-menerus dan gak akan dijadikan sia-sia. Dan yang di bawah adalah Goldberg juga yang dia menjadi bagian dari bajak laut bersama Hajrudin. Dan yang menariknya adalah mereka ini sekarang berada di bawah Mugiwara Grand Fleet. Tapi banyak juga yang nanya, kok dia dulu bisa dipimpin sama Saulo sih di sana? Alias kok mereka mau-maunya ngikutin Jaguar de Saulo?
Ya untuk hal ini sebenarnya cukup menarik juga sih, tapi menurut saya alasannya juga sangat-sangat wajar sekali. Saulo ini ibarat seseorang yang sangat dihargai di Pulau Elbaf, dan bocah-bocah ini seperti Hajrudin dan yang lain-lain pasti bakal nurut dong dengan seniornya. Ya kasarnya, apalagi pangkat Saulo di Angkatan Laut cukup tinggi, dia ini seorang Vice Admiral loh. Dan masih banyak juga nih yang bingung kalau bukan bang, itu kayaknya ayah dari Hajrudin kali, bukan Hajrin. Wah, nggak kayak gitu pak. Untuk Elbaf ini alias raksasa, mereka punya umur yang jauh lebih lama dibandingkan manusia-manusia kecil biasa, bahkan 3-4 kali umurnya. Yang berarti bisa 300 sampai 400 tahun. Karena jadul saja tua Elbaf yang ada di flashback Big Mom, pada saat itu dia berusia 345 tahun. Yang bahkan flashback Big Mom ini terjadi 63 tahun yang lalu. Jadi jika dari Hajrudin sendiri saat ini dia berusia 81 tahun, dan 63 tahun yang lalu di flashback Big Mom yang berarti usianya masih 18 tahun. Dan usia 18 tahun untuk ras raksasa itu benar-benar masih bocil ya. Kalau dilihat-lihat, kalau di kita ya semacam balita lah. Yang berarti 22 tahun yang lalu di usia yang ke-59, kemungkinan untuk Hajrudin ini dia sudah memasuki usia atau masa remajanya. Jadi sekali lagi itu adalah Hajrudin asli ya, bukan ayahnya atau siapapun. Dimana yang menarik hanyalah hubungan kesemuanya saja. Hajrudin ini diperintah oleh Saul di Ohara lalu, dan sekarang dia ada di bawah Mugiwara Grand Fleet. Dan bahkan Saulo pun kenal dengan Nico Robin yang ngebuat semuanya akan berkumpul ke satu titik yang sama alias Elbaf. Yang Elbaf sendiri sebenarnya jika kalian sadar sangat berhubungan erat sekali dengan kerajaan besar di masa lalu. Karena bahkan nama-nama yang tabu pun sering muncul di Elbaf ini. Contohnya nama Sun God pernah disebutkan di negeri Elbaf yang seakan-akan itu sudah menjadi hal yang biasa saja. Lalu juga adanya festival yang disebut sebagai Winter Solstice dengan sebutan Rebirth of the Sun atau datangnya kembali matahari. Bukankah Rebirth of the Sun ini mempunyai sinonim seperti Dawn of the World atau fajar di dunia ini? Yang Wheel of Dawn ini makanya sangat wajar kan jika negeri Elbaf tidak terafiliasi dengan pemerintahan dunia, karena seakan-akan semua hal tentang Elbaf ini sudah berlawanan dengan prinsip dari World Government. Sama lah seperti Wano Kuni, Sukuming, dan Fishman, mereka memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Apalagi Elbaf adalah negeri yang sangat-sangat ditakuti karena kekuatannya yang sangat hebat. Bahkan ingat kata-kata Big Mom sendiri yang bilang jika dia bisa membuat Lola nikah dengan Loki, Prince of Elbaf, dia akan menjadi Raja Bajak Laut. Dan dia akan mengalahkan Roger, Shirohige, dan semuanya. Yang wow, powerful itukah ras Elbaf dan rakyat-rakyat di sana? Yang sejujurnya ini membuka kemungkinan jika Elbaf lah negeri terakhir yang menyimpan Rod Poneglyph, lagi-lagi sama seperti Wano dan Sukuming. Nah, jika kita hubungkan Elbaf dengan kesemuanya, sejujurnya dia ini seakan-akan menjadi satu inti terakhir di mana orang yang mungkin akan berhubungan dengan Elbaf seperti ya topi jerami lah, jelas. Lalu ada Mugiwara Grand Fleet, Saulo, Shanks yang mungkin juga, Kurohige juga yang pasti dengan Rod Poneglyph atau dengan Saulo, lalu Kuzan, Vegapunk, dan tentu saja pasukan revolusioner. Yang jika perpustakaan sisa dari Ohara ini ketahuan dari Elbaf, maka pemerintahan dunia dan Imu pasti akan sekuat tenaga juga untuk menghancurkan Pulau Elbaf ini. Yang untuk hal ini akan kita bahas di video terpisah ya, karena jangan-jangan ini akan menjadi God Valley Part 2. Lalu terkait Monkey D. Dragon, di mana di usianya ke-33, dia ini menjadi kapten dari pasukan kebebasan alias Freedom Corps, atau ya Liberty Army lah untuk sebutannya. Dimana jika kalian sadar, outfit dari Dragon ini sangat mirip sekali dengan Fidel Castro yang menjadi revolusioner terkenal di revolusi Cuban dahulu. Karena ya Oda juga pernah ngomong sih di favorite card-nya Dragon, jika karakter ini diambil dari referensi Fidel Castro. Dan yang paling menarik adalah dari versi legal yang lebih enak sih untuk translatannya, dikatakan jika Dragon adalah seorang yang membenci perang. Dimana di versi sebelumnya mungkin kata-katanya seperti Dragon ini sangat membenci kekerasan, tapi yang lebih benar ya di sini Dragon membenci perang yang sebenarnya maknanya jauh lebih dalam lagi. Atau dalam kata lain, Dragon ini adalah karakter yang benar-benar menjunjung tinggi kedamaian, hal yang sejujurnya menurut saya sangat-sangat ambigu sekali di dunia ini, yaitu tentang peace atau kedamaian.
Dan pasukan revolusioner sebagai rencana utamanya yang mau tidak mau harus ada yang dikorbankan karena dia ini pasukan revolusioner akan melawan untuk mendatangkan kedamaian. Ya benar, untuk mendapatkan sesuatu tentu akan ada balasan atau sesuatu yang harus dikorbankan juga. Serta hal menarik juga di chapter ini adalah pertanyaan semua orang, kenapa kepala Vegapunk bisa berubah? Nah, edit dikit, karena ternyata spoiler terbaru sudah keluar dan skrip untuk video ini sudah dibuat sebenarnya dari hari Minggu kemarin. Ternyata ada konfirmasi jika Dr. Vegapunk dia memakan brand-brand Nomi atau buah iblis otak, dan itulah yang membuatnya kenapa otaknya menjadi sangat besar dan bisa dia bagi-bagi. Ya, bahasa ini akan kita langsung masukkan ke bagian spoiler saja ya, karena itu termasuk ke chapter terbaru. Kami dari DNMers sedang ada promo bundling luar biasa loh, dari 200.000 hanya menjadi 150.000 saja. Plus juga kalian akan mendapatkan box poneglyph yang membuatnya menjadi sangat misteri. Contoh jadinya kurang lebih seperti ini. Yuk, buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Pembelian bisa COD juga loh, dan banyak gratis ongkir melalui Shopee dan Tokopedia. Kalian juga bisa pesan ini melalui WhatsApp ya, dengan klik link di deskripsi video. Nah, jadi itulah untuk breakdown singkat kali ini. Jika kalian lebih tertarik dengan hal seperti ini, kalian coba tuliskan di kolom komentar ya. Karena untuk sesi ini, entah apakah akan dilanjutkan di chapter depannya atau tidak. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.